Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang jemaah haji asal Magetan meninggal dunia di pesawat saat perjalanan pulang ke tanah air. Data petugas debarkasi Surabaya mencatat total jemaah haji yang meninggal dunia 114 orang atau terbanyak se-Indonesia. Sumantri Kasan Mukmin, 87 tahun, jemaah haji asal Kecamatan Parang, Magetan, Kloter 14 Debarkasi, Surabaya, meninggal dunia di pesawat saat perjalanan pulang ke tanah air. Mengetahui orang tuanya meninggal dunia, Sulastri 47 tahun bersama Siti Nur Laila 50 tahun tak kuasa menahan tangis saat mobil ambulans tiba di rumah duka. Akhirnya ini bisa pulang ini Pak ya? Ya, setelah Surabaya mungkin diantarkan ke Wisma Haji, kemudian dibawa ke Magetan, dibawa ke Pulang sini. Oh gitu. Harusnya dia Bapak ini tiba di sini kapan Pak? Tadi ikut kloter berapa Pak? Kalau Pak Sumantri ini ikut Pak, kloter 14 Pak. 14 datang di rumah ini ya malam ini juga. Sementara itu, Imam Subakti, penyelenggara haji dan umroh Kemenak Magetan, mengatakan seorang jemaah haji asal Magetan lainnya bernama Kisno, 70 tahun. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Medan karena sesak nafas. Kloter 14 ketika pesawat terbang itu harus transit di Bandara Kuala Namu, Medan. Karena ada satu jamaah yang sesak nafas, sakit, harus diturunkan di Bandara Medan atas nama Bapak Isno. Kemudian karena sendiri yang sakit, maka didampingi ketaragunya namanya Pak Bekti. Itu berbarengan dengan yang meninggal di pesawat tadi Pak? Ya, yang meninggal pesawat sebelumnya, sebelum sampai di Medan. Jadi mungkin ya 2 jam atau 3 jam di pesawat meninggal. Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur Husnul Marom mengatakan hingga Senin 10 Juli 2023 ada 114 jemaah haji debarkasi Surabaya yang wafat. 112 orang wafat di Tanah Suci, 1 orang wafat di pesawat saat perjalanan pulang dan 1 orang wafat saat akan berangkat ke Tanah Suci. Jumlah ini terbanyak se-Indonesia atau 22% dari total 530 jemaah haji Indonesia yang wafat. 114 orang ini jumlah terbesar di Indonesia, 22%. Kalau se-Indonesia 530 orang, kalau se-embarkasi Surabaya 114 orang, wafat di Arab Saudi ada 112 orang, wafat di tanah air ada 1 orang, wafat di pesawat terbang ada 1 orang. Jawa Timur saja itu 111 orang, sedangkan Nusa Tenggara Timur ada 3 orang yang meninggal dunia. Kalau jenis kelaminnya masih paling banyak, masih 68 adalah laki-laki, yang 46 adalah wanita. Jemaah haji kloter 12 debarkasi Surabaya yang tiba di tanah air langsung dipulangkan ke daerah asalnya. Dirgo Suyono dan Ari Purwanto melaporkan dari Magetan dan Surabaya. Saudara, selain membangun jembatan yang rusak akibat banjir lahar dingin, Kementerian PUPR juga merekayasa jalur sungai yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Hal itu untuk mengantisipasi banjir lahar susulan agar tidak mengarah ke permukiman. Tujuh alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dikerahkan untuk merekayasa jalur lahar dingin di daerah aliran sungai atau das Serjali yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Rekayasa dilakukan di 3 titik, yakni area Kampung Renteng, Desa Sumberwulu yang jaraknya 13 km dari puncak Semeru. Kedua dusun Kebon Deli Selatan, Desa Sumberwulu yang jaraknya 20 km dari puncak. Terakhir di area jembatan Limpas Desa Jugosari yang berjarak 25 km dari puncak. Selain untuk mempermudah proses pembangunan jembatan yang rusak, rekayasa jalur digunakan untuk mengantisipasi banjir lahar susulan agar arus sungai tidak mengarah ke permukiman. Jadi kita sampai sekarang masih kita pelihara aliran arusnya. Jadi kita buka terus, kalau ada sedimen dibuka, gitu juga
sambil kita juga sudah bangun tanggulnya untuk mengarahkan aliran laharnya untuk mengamankan termasuk buntapnya yang ada 2 km dari situ. Ya. Jadi selain tanggulnya, juga kita pelihara aliran arusnya. 2 desa di lereng Semeru yakni Desa Sumberwuluh dan Jugosari dinyatakan termasuk zona merah rawan bencana sehingga rekayasa jalur lahar harus segera dilakukan. Sebab BMKG memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga tanggal 13 Juli mendatang. 2 desa di lereng Semeru yakni Desa Sumberwuluh dan Jugosari dinyatakan termasuk zona merah rawan bencana sehingga rekayasa jalur lahar harus segera dilakukan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, bencana banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang merusak puluhan hektar lahan pertanian padi dan palawija. Akibatnya para petani merugi hingga puluhan juta rupiah karena gagal panen. Dampak banjir lahar Semeru di sepanjang tepi Sungai Mujur, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Di kawasan ini terdapat lebih dari 25 hektar lahan pertanian warga yang ditanami padi dan palawija rusak akibat tertimbun material banjir berupa batu dan pasir. Sementara di sempadan aliran Sungai Mujur, tepatnya di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, banjir lahar dingin selain mengakibatkan jembatan ambruk, juga membuat puluhan hektar lahan pertanian tertimbun material banjir. Pasrah, pokok orangnya selamat. Luas ditanami apa Bu di sawahnya? Padi, rumah ini rumahnya. Itu sudah mau panen atau masih lama Bu? Sudah panen, sudah. Sudah mau panen. Sudah panen. Memang biasa ditanami padi ya? Ya, padi nih. Berarti nanti ke depan gimana Bu untuk ngelola sawah? Ya, nggak tahu. Bingung ya? Bingung, saya anak pikir. Dinas Pertanian Lumajang mendata lebih dari 78 hektar lahan pertanian terdampak banjir lahar. Ketebalan material yang menimbun mulai dari 1 hingga 5 meter. Itu upaya dari Dinas Pertanian sendiri apa Pak untuk pemulihan lahan pertanian? Ya, ini kan masih proses ya, jadi kita masih data dulu. Ada beberapa sudah program yang disiapkan, insya Allah ada berkaitan dengan kebutuhan bibitnya nanti kalau itu ditanam lagi. Kemudian ada pupuk dan lain-lain yang sudah kita siapkan dan kita ajukan ke pemerintah provinsi maupun pusat. Dinas Pertanian Lumajang berencana memberikan bantuan bibit hingga pupuk bagi petani yang lahannya masih bisa ditanami. Sementara yang kehilangan lahan masih akan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Jalur airnya ini putus ya Mas. Saudara, jelang tahun ajaran baru 2023, orang tua murid di Lamongan mulai berburu seragam sekolah untuk anak-anak mereka. Kondisi ini membuat omset pedagang naik 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Jelang tahun ajaran baru, ramainya para orang tua berburu seragam sekolah terlihat di salah satu toko di kawasan Pasar Tingkat Kota Lamongan. Orang tua mengajak anaknya mencari ukuran seragam yang sesuai. Selain baju putih, celana pendek untuk SD maupun celana panjang untuk SMP dan SMA, serta rok jadi yang paling laris diburu pembeli. Orang tua siswa mengatakan sengaja lebih awal membelikan baju seragam anaknya, agar saat masuk sekolah, persiapan baju seragam sudah ada. Beli seragam sekolah. Buat anaknya ya? Iya. Untuk kelas berapa? Kelas 5, naik kelas 5. Ini beli apa aja sih? Seragam pramuka, 1 setel, sama celana hijau, FI. Beli apa? Kempol. Buat sekolah ya? Nggih. Ini seragam apa? Lono nomor Seragam pramuka. Untuk kenaikan kelas? jelas. Kenaikan enggak buat opram. Nyambut ini ya, pelajaran tahun baru ya? Tingginya kebutuhan untuk seragam sekolah membuat omset pedagang naik drastis, bahkan mencapai 3 kali lipat dari hari biasanya. Jika hari biasa pedagang hanya bisa menjual 10 hingga 20 seragam, kini jelang tahun ajaran baru mencapai 70 potong seragam sekolah terjual. Penjualan seragam sekolah di toko peningkatan
Peningkatannya, Pak. Peningkatannya berapa persen kira-kira, Pak? Kira-kira 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Gitu. Biasanya hari biasa Ya, berapa? itu antara 2-30. Untuk stel. saat ini? Saat ini bisa sampai mencapai 60-70 stel. Rata-rata beli apa sih kok? Gimana? Rata-rata beli apa kalau ke sini? Ya untuk tahun ajaran untuk SD kelas 1 sama SMP kelas 1 sama SMA kelas 1. Itu baju seragam atau celana? Rono pramuka. Satu namanya stelan. Satu stel ya. Satu stel. Untuk ini harganya sendiri gimana, Pak? Harga tetap stabil, tidak ada kenaikan. Harga seragam yang dijual bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp180.000 per stelnya. Diperkirakan pembeli baju seragam sekolah ini akan terus meningkat hingga 6 hari ke depan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, liburan sekolah tidak harus diisi dengan aktivitas yang menghabiskan banyak uang. Seperti dilakukan komunitas anak-anak di Kabupaten Tuban yang mengisi liburan dengan berlatih panjat tebing di alam bebas. Selain untuk melatih keterampilan dan mental, kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Tak seperti kebanyakan anak-anak yang mengajak orang tuanya berlibur, komunitas bocah di Tuban ini memiliki cara lain mengisi liburan. Mereka berlatih panjat tebing di alam bebas, yakni di tebing Sendang Gembul, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Selain menikmati suasana segar alam bebas, mereka melatih keterampilan diri di bawah bimbingan pelatihnya. Panjat tebing di alam bebas memiliki kesulitan yang bervariasi, sehingga perlu dikenalkan kepada anak untuk menempa mental mereka. Meski panjat tebing alam bebas lebih sulit dibanding berlatih di papan panjat, namun anak-anak mengaku senang karena lebih menantang dan seru. Ada sejumlah teknik yang diajarkan sesuai usia anak-anak, sehingga mereka aman dari cedera maupun resiko jatuh. Terus ini kok ikut panjat tebing di alam bebas ini kenapa ini? Karena sekolah itu libur panjang, jadi sambil mengisi waktu libur, kita latihan panjat. Ini kesulitannya apa ini? Mencari pinjakan atau poin yang tepat atau yang enak dipegang. Ini sudah sampai atas ini? Sudah. Seneng ikut latihan di alam bebas seperti ini? Di bawah 10 tahun biar kita lebih aman, kita menghindari resiko dan lain-lain. Kalau untuk yang 10 tahun ke atas, kita pakai teknik runneran yang biasa dipakai di lomba. Terus ini ada berapa anak-anak Mas yang ikut hari ini? Ada 17 anak hari ini yang ikut. Untuk biasa latihan di mana Mas selain di alam bebas ini? Latihan kalau kita rutin kan di GOR. Itu hari-hari kita latihan di GOR. Sebulan sekali anak-anak kita bawa latihan di tebing. Kegiatan serupa selanjutnya diadakan setiap bulan di tebing yang berbeda untuk memberikan wawasan tentang karakter tebing. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Melanie Musa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.